Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retalia Mujitarani dengan NIM 18222104. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya terima atau saya peroleh dari sebuah bilangan random. Jadi pertama-tama kita akan membuat program Python sebuah bilangan random untuk menentukan materi yang akan saya jelaskan. Oke, yang pertama import random bilangan bulat random titik ini karena dosen saya membuat soal itu 1 sampai 20, sehingga saya membuat bilangan randomnya juga 1 sampai 20. Oke, kemudian print bilangan bulat. Oke, setelah itu kita akan run. Nah, ternyata output yang dihasilkan dari bilangan random adalah nomor 12. Dan nomor 12 ini merupakan tentang kasus difusi polutan dalam air. Oke, selanjutnya saya akan di dokumen ini. Sesuai output dari bilangan random tadi, itu menghasilkan nomor 12, dan nomor 12 ini tentang kasus difusi polutan dalam air. Nah, soal yang pertama itu disuruh jelaskan bagaimana polutan menyebar dalam air dalam aliran air dengan laju konstan. Oke, di sini saya akan meminta bantuan dari ChatGPT, eh, dari penjelasan penjelasan tentang bagaimana polutan menyebar dalam aliran air dengan laju konstan. Oke, jadi saya akan share screen ke ini, ke ChatGPT. Jelaskan bagaimana polutan menyebar dalam aliran air dengan laju konstan. Nah, di sini dijelaskan
bahwa penyebaran polutan dalam air dengan laju konstan dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme fisik proses transportasi. Nah, yang pertama ada mekanisme penyebaran polutan. Ini ada difusi. Jadi difusi itu di ChatGPT dijelaskan bahwa proses perpindahan molekul polutan dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah yang lebih rendah. Nah, proses ini terjadi secara acak dan berlanjut hingga konsentrasi polutan merata di seluruh aliran. Dan yang kedua itu ada adveksi. Adveksi itu merupakan perpindahan polutan yang disebabkan oleh aliran itu sendiri. Jadi ketika air mengalir, air mengalir, polutan yang terlalut atau terdispersi akan terbawa oleh aliran itu sendiri, sehingga menyebabkan penyebaran polutan mengikuti arah aliran. Nah, terus ada modal penyebarannya. Ini ada penyebaran polutan dalam aliran air sering dimodelkan menggunakan persamaan adveksi difusi yang menggabungkan efek adveksi dan difusi. Persamaannya bisa dituliskan oleh do Si do C per do T plus V do C per do X sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, di mana C itu adalah konsentrasi polutannya itu sendiri, terus T-nya ini ada waktu, V-nya itu ada kecepatan aliran airnya, D itu koefisien difusi, dan X itu posisi atau jaraknya. Terus yang ketiga, proses yang mempengaruhi penyebaran itu ada kecepatan aliran, heterogenitas aliran, interaksi dengan sedimen, pengaruh lingkungan. Nah, itu jadi saya jelaskan di sini. Jawab. Nah, jadi dalam penyebaran polutan dalam aliran air dengan laju laju konstan ya, dapat dijelaskan melalui proses adveksi dan difusi. Nah, apa sih adveksi tadi? Jadi, adveksi itu merupakan polutan, polutan dibawa oleh aliran air yang bergerak secara konstan. Jadi polutan itu sendiri yang membawa mem- polutan tersebut dibawa oleh aliran itu sendiri. Nah, proses proses tersebut atau proses ini menyebabkan polutan bergerak seiring dengan kecepatan aliran air. Soalnya kecepatannya tadi kan dia bergeraknya secara konstan gitu. Nah, dengan laju konstan, polutan tersebut itu akan tersebar dalam arah yang sama dengan aliran tanpa apa ya, tanpa mengalami perubahan kecepatan. Kenapa dia tidak mengalami perubahan kecepatan? Karena di sini alirannya
menggunakan laju yang konstan sehingga perubahan kecepatannya itu juga tidak terlalu apa ya terlalu cepat gitu. Jadi tetap konstan dari awal hingga akhir. Kemudian ada difusi. Difusi itu apa? Difusi merupakan em, polutan atau proses yang mengalami penyebaran secara alami karena adanya perbedaan konsen konsentrasi 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 polutan. Nah, eh, proses ini itu terjadi proses difusi ini apa namanya menyebarkan polutan dari titik yang tinggi ke titik yang lebih rendah. Difusi ini menyebarkan polutan dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke rendah, bukan ke konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, jadi prosesnya menyebar dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, difusi ini itu terjadi lebih lambat dibanding yang proses pertama tadi, karena dia terjadi prosesnya itu di dalam aliran gitu, dan konsentrasinya juga dari yang tinggi ke rendah. Jadi difusi terjadi secara lebih lambat ya dibanding adveksi, dan dia itu bertanggung jawab atas pencampuran polutan di dalam aliran. Tuh. Nah, ketika kedua proses ini terjadi bersamaan, polutan itu akan menyebar mengikuti aliran air sambil sambil terus menyebar ke segala arah akibat difusi. Itu yang proses difusi. Jadi, ketika kedua proses kedua proses ini terjadi secara bersamaan, polutan menyebar mengikuti aliran air sambil terus menyebar ke segala arah akibat difusi ini. Nah, dalam kondisi aliran air yang seragam, gitu ya, bukan seragam, ya, yang stabil, stabil lajunya stabil atau lajunya itu laju alirannya itu kan tadi konstan ya di sini, konstan, maka sebaran
polutan dapat em, dapat diperkirakan, diprediksi secara matematis menggunakan persamaan adveksi difusi yang sudah ditunjukkan oleh ChatGPT tadi rumusnya ya. Em, nah, persamaan ini itu tuh menunjukkan atau menggambarkan interaksi antara kecepatan kecepatan aliran, terus koefisien koefisien difusinya. Soalnya tadi ada D sebagai koefisien difusi ya, serta ada time waktu penyebaran. Hmm. Nah, rumus yang digunakan atau rumus yang eh, ya benar, rumus yang digunakan dalam persamaan adveksi diskusi tadi kan ditunjukkan pada ChatGPT, yaitu ini ya, model penyebarannya itu dose per dote plus V dose per do X sama dengan do eh, kuadrat C per do X. Oke, kita akan pindah. Jadi rumus atau persamaan yang digunakan untuk menggambarkan penye- penyebaran polutan dalam aliran air dengan laju konstan. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa melibatkan eh, persamaan adveksi difusi satu dimensi. Kenapa satu dimensi? Karena turunan pertama si. Nah, yang dapat dinyatakan sebagai, oke, kita buat rumus. Ini turunan C dot T time ya, sama dengan apa tadi? Sama dengan kalau di sini di ChatGPT kan do, do C per do T plus V di do C per do X sama dengan ini kan. Jadi kalau saya sudah terlanjur membuat do C per do T, berarti di sini saya akan mengganti minus V, terus do C, do X, plus baru D, kan,
2 kuadrat C ini X kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan satu, di mana C X, T itu kon konsentrasi polutan sebagai em, sebagai fungsi posisi X dan waktu T. Terus kemudian V sendiri itu merupakan kecepatan aliran aliran airnya atau laju konstan. Tuh. Terus kemudian ada D. D di sini merupakan ko koefisien difusi yang menggambarkan seberapa apa ya, seberapa cepat polutan menyebar. Nih. Terus untuk C per dot T-nya sendiri itu merupakan turunan parsial konsentrasi polutan terhadap waktu. Nah, ini menunjukkan perubahan konsentrasi seiring waktu. Terus kemudian yang do, do C per do X ini merupakan turunan parsial juga konsentrasi terhadap posisi. Nah, ini artinya apa? Dia menggambarkan perubahan konsentrasi di sepanjang aliran, di sepanjang jarak alirannya tersebut. Nah, kemudian ada do kuadrat C per do X kuadrat, itu artinya turunan kedua dari konsentrasi terhadap hmm, terhadap posisi. Berarti dia menggambarkan difusi polutannya itu. Oke. Nah, ada lagi eh, kalau yang min V do C per do X ini merupakan atau menunjukkan em,
Bagaimana polutan terbawa oleh aliran air dengan dengan laju kecepatan konstan. Tuh. Terus ada kalau kalau ini itu disebut term term adveksi. Kemudian yang ini itu ada term difusi. Nah, apa ini merupakan atau menggambarkan penyebaran polutan akibat perbedaan konsentrasi eh, di sepanjang aliran. Itu bedanya term adveksi dengan term difusi. Bedanya cuma kalau yang term adveksi itu bagaimana polutan terbawa oleh aliran air dengan laju konstan, sedangkan term difusinya itu penyebaran polutan akibat perbedaan konsentrasi di sepanjang aliran. Persamaan ini mungkin bisa diselesaikan ya untuk kondisi awal dan batas tertentu. Misalnya ketika ada sumber polutan yang dilepaskan pada satu titik, terus dan waktu awalnya itu tertentu gitu, sudah ditentukan. Kemudian, nah, proses yang mempengaruhi penyebaran. Proses yang mempengaruhi penyebaran proses. Oh, enggak. Ini saya. Jadi, proses penyebaran polutan dalam aliran air dengan laju laju konstan itu melibatkan tadi sudah dijelaskan melibatkan antara adveksi sama difusi, ya kan? Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya itu yang pertama ada hmm, pelepasan polutannya sendiri. Nah, pada tahap ini kan pelepasan polutan itu tahap awalnya, ya. Pada tahap awalnya itu jadi polutan dilepaskan eh, ke dalam air, ke dalam aliran airnya. Nah, ini bisa mungkin aliran airnya itu bisa limbah industri, terus ada bahan kimia, terus ada polutan alami itu bisa. Terus jadi ketika polutannya itu akan dilepaskan itu terjadi pada titik konsentrasi eh, pada titik pelepasannya itu dia di mana ya? Pada titik pelepasan konsentrasi polutan itu tinggi.
dan secara lokal dia itu terfokus di sekitar sumbernya tuh. Nah, yang kedua itu ada adveksinya atau pengangkutan oleh air. Nah, nanti ketika polutannya telah berada di dalam aliran air, polutan itu akan terbawa oleh aliran tersebut. Nah, proses ini disebut adveksi. Seperti penjelasan saya yang di awal tadi. Nah, jika aliran ini itu memiliki laju yang konstan, polutan itu akan terbawa secara barengan, secara seragam dalam arah aliran mengikuti kecepatannya aliran tersebut atau V. Nah, terus laju perpindahan polutan itu searah dengan apa? Dengan dengan aliran air tanpa adanya perubahan besar dalam arah apa ya namanya lateral tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada difusi atau penyebaran akibat akibat konsentrasinya. Jadi selain adveski, selain adveski itu polutan itu juga bisa mengalami difusi. Nah, proses ini tuh penyebaran akibat perbedaannya konsentrasi polutan di mana polutannya itu menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi lebih rendah gitu. Oke, jadi yang kedua tadi kita tulis adveksi atau pengangkutan oleh aliran air. Jadi ketika polutan telah berada di dalam aliran, polutan tersebut itu akan atau hmm, terbawa oleh aliran aliran tersebut, aliran gitu aja ya. Terus proses ini tuh disebut namanya adveksi tadi kan. Nah, jika em, aliran air memiliki laju yang konstan, jadi polutannya akan terbawa bersama atau seragam mengikuti kecepatan. Laju arahnya searah dengan aliran dengan arahnya ya, arah aliran tanpa adanya perubahan. Nah, itu yang disebut adveski. Nah, yang ketiga ada difusi. Sebenarnya kita kita menjelaskan ini itu kayak apa ya? Udah dijelaskan tapi ini lebih rincinya itu gimana gitu. Penyebaran akibat hmm, konsentrasi. Konsentrasi. Nah, selain adveski, polutan itu juga mengalami difusi. Nah, difusi itu apa? Proses penyebaran akibat perbedaan konsentrasi polutan.
di mana polutan menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah lebih rendah. Nah, jadi di difusi ini, di proses difusi ini, em, dia itu berjalan secara perlahan dibanding adveski, ya kan? Dan menyebabkan polutan itu menyebar secara radial, menciptakan distribusi yang lebih merata sepanjang alirannya gitu. Nah, yang terakhir itu ada interaksi antara adveski dan difusinya gitu. Nah, jadi selama selama penyebaran adveksi dan difusi ini bekerja bersamaan pada awalnya itu eh, adveksi mendominasi sehingga polutannya itu cenderung cenderung apa ya? Cenderung mengikuti arus aliran. Namun ketika difusi ini mulai menyebarkan polutan ke samping, dan seiring waktu, distribusi polutan itu menjadi lebih lebar dan menyebar. Jadi perpaduan antara adveksi tadi kan pengangkutan, dan difusi itu penyebaran. Jadi itulah yang menentukan pola sebaran polutan sepanjang itu. Terus yang kelima itu ada penyebaran seiring waktu. Jadi polutan itu akan terus menyebar baik dalam arah aliran akibat adveksi tadi, ya, maupun ke segala arah akibat difusi. Nah, kecepatan konstan, pada kecepatan konstan itu sebaran polutan itu akan meluas lebih cepat di sepanjang arah aliran air daripada arah lateral atau arah sampingnya gitu. Jadi kesimpulannya itu penyebaran polutan dalam aliran air dengan laju konstan adalah hasil dari interaksi antara eh, antara proses adveksi, adveksi itu tadi kan pengangkutan, dan difusi. Ini penyebaran akibat perbedaan apa tadi konsentrasi. Nah, mungkin em, proses yang mempengaruhi penyebaran tadi ada kecepatan aliran, terus heterogenitas aliran, terus ada interaksi dengan sedimen, terus ada pengaruh lingkungan sendiri gitu. Contoh aplikasi moda penyebaran polutan ini digunakan dalam pengelolaan sumber daya air seperti meramalkan dampak pembuangan limbah ke sungai, merencanakan strategis remediasi, terus dan memahami dinamika polusi dalam sistem. Jadi proses yang mempengaruhi
Nah, jadi kesimpulannya itu penyebaran polutan dalam aliran air itu dipengaruhi oleh mekanisme difusi dan adveksi. Nah, difusi menyebabkan polutan menyebar dari area dengan konsentrasi tinggi ke rendah tadi. Terus kemudian sementara adveksinya itu membawa polutan mengikuti arah aliran air. Proses ini itu dapat dimodalkan menggunakan persamaan adveksi difusi yang menggabungkan kecepatan aliran air, aliran, koefisien, dan difusi. Nah, ya tadi kita belum bahas tentang pengaruh ya, dengan proses yang mempengaruhi, oke, proses yang mempengaruhi penyebaran itu ada eh, adveksi sendiri sih menurut saya. Adveksi. Karena apa? Tadi kan adveksi kan proses pengangkutan polutan oleh aliran air. Nah, dalam hal ini kecepatan, jadi kan kecepatan dan arah aliran air itu sangat mempengaruhi mempengaruhi bagaimana bagaimana polutan polutan itu menyebar, kan? Aliran dengan laju konstan akan akan membawa polutan itu secara seragam tadi, ya kan? Terus ada yang kedua tadi, hmm, itu mungkin ada kecepatan tadi ini kan uh, kes- adveksinya, terus ada heterogenitas aliran. Jadi variasi dalam kecepatan aliran. Mungkin ini dari difusinya sendiri ya, karena difusi kan tadi kecepatannya. Jadi ini difusi, eh berarti kalau difusinya dia tidak difusi turbulen. Sama seperti pesawat, kalau pesawatnya mengalami turbulen kan eh, perjalanannya juga bisa terhambat. Kalau ini itu difusi turbulen. Apa difusi turbulen itu? Jadi jika aliran air tidak mengalir mengalir dengan tenang, ya, hmm, berarti dalam hal artian aliran air itu kan juga mengalami apa ya, perputaran pusaran, banyak pusaran itu. Jadi difusi jika aliran tidak mengalir dengan tenang, nah difusi. hmm, Akan menjadi faktor dominan. Kenapa? Karena difusi turbulen itu akan mengalami kecepatan dua kali lipatnya. Istilahnya gitu. Jauh, jauh lebih cepat daripada difusi biasa. Karena pusaran dan arus kecil, eh, apa ya?
pusaran dan arus kecil di dalam air itu akan mencampur gitu. Terus mungkin ada lagi yang ketiga, pengaruh kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini termasuk apa aja? Mungkin suhu, ya kan? Karena apa? Suhu itu juga mempengaruhi laju difusi. Nah, jadi pada suhu yang lebih tinggi, difusi itu akan menjadi lebih cepat juga. Reaksi kimianya itu juga lebih lebih cepat. Terus kemudian ada kedalaman air mungkin. Nah, ketika aliran 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 iya, aliran di kedalaman yang berbeda itu menghasilkan yang berbeda juga itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Proses yang mempengaruhi penyebaran itu kita simpulkan bahwa penyebaran polutan di dalam aliran air itu dipengaruhi oleh berbagai proses fisik seperti tadi ada adveksi, ada difusi turbulen, ada pengaruh kondisi lingkungan, terus mungkin ada faktor kimia dan lain-lainnya itu menentukan seberapa cepat dan seberapa jauh polutan akan menyebar di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, rumuskan pesan di diferensial parsial untuk menggambarkan penyebaran polutan dalam aliran. Sebenarnya tadi kita sudah menjawab, ya kan? Eh, aplikasi atau rumus rumus atau persamaan yang digunakan untuk menggambarkan ini udah dijelaskan di atas juga, tapi kita akan bahas secara rinci lagi di jawaban nomor 2. Nah, kita di diferensial parsial untuk menggambarkan penyebaran polut dalam aliran satu dimensi cara biji. Nah, sama dengan tadi.
Jadi di sini ada term AC per J itu menggambarkan laju perubahan konsentrasi polutan seiring berjalannya waktu. Terus kemudian ada term VAC itu merupakan term adveskinya itu menggambarkan perubahan konsentrasi polutan akibat adveski yaitu perpindahan polutan karena aliran air. Jadi untuk umumnya itu persamaan ini dapat diselesaikan dengan berbagai metode termasuk metode analitik seperti metode karakteristik atau transformasi Fourier dan metode numerik itu seperti metode beda hingga. Nah, solusi dari persamaan ini akan memberikan informasi tentang bagaimana konsentrasi polutan bervariasi seiring waktu dan posisi dalam aliran. Model ini sangat penting. Oke. Hmm, nah, asumsi. Jadi jadi asumsi dalam persamaan adveksi difusi itu yang pertama kan ada aliran satu dimensi. Nah, persamaan aliran jadi gini. Oke, saya tulis asumsi asumsi dalam persamaan adveksi difusi. Yang pertama itu ada aliran satu dimensi. Em, persamaan persamaan ini itu diasumsikan berlaku dalam aliran satu dimensi, di mana penyebarannya tadi kan hanya terjadi di sepanjang sumbu X ini. Kita kan memakai posisinya itu di sumbu X, ya kan? Yang berarti kita mengabaikan perubahan dalam arah sumbu Y dan sumbu sumbu Z, gitu kan? Jadi ini saya jelaskan. Jadi persamaan ini diasumsikan berlaku dalam aliran satu dimensi, di mana dalam aliran satu dimensi eh, di mana penyebaran penyebaran hanya terjadi dalam hmm, terjadi sepanjang sumbu X. Nah, yang artinya kita mengabaikan perubahan dalam sumbu Y dan sumbu Z. Tuh. Terus yang kedua itu aliran dengan kecepatan konstan. Itu artinya apa? Aliran ini atau aliran air itu kita anggap memiliki kecepatan konstan ya, sehingga polutannya tadi itu terbawa secara seragam atau secara bersama-sama sepanjang waktu. Terus kemudian ada lagi koefisien difusi. Nah, itu kan secara konstan juga. Jadi, difusi, difusi dianggap em, dianggap seragam di seluruh aliran
dengan koefisien difusi D yang konstan. Nah, meskipun dalam kenyataannya difusi itu biasanya difusi itu bisa bervariasi, kan? Tergantung pada sifat air dan juga polutannya. Tuh. Terus yang keempat, benar, koefisien difusi, kecepatan, konsentrasi. Udah. Jadi penyelesaian dan interpretasi persamaan itu em, ketika untuk menyelesaikan persamaan itu secara analitik itu kita memerlukan kondisi awalnya. Gini, jadi di sini kita membahas penyelesaian. Nah, yang pertama itu kalau secara analitik ya, kita itu memerlukan yang pertama kondisi awal. Kondisi awalnya kenapa? Nah, konsentrasi polutan di sepanjang aliran pada waktu T sama dengan nol ya harus diketahui. Nah, misalnya jika polutan itu dilepaskan pada suatu suatu posisi atau suatu titik X0 dengan konsentrasi tertentu, ya kan? Kita mungkin memiliki kondisi awal berarti C gini harus diketahui kan. Jadi misalnya jika polutan dilepaskan, ya kan, pada titik sumbu X0, pada titik X0 ini gini. X0, nah, dengan eh, konsentrasi tertentu. Bentar, bentar. Nah, jadi kan asumsi solusi kita asumsikan berbentuk produk dari posisi waktu dan posisi dan fungsi posisi. Jadi kita CXT, C dan pula X, T sama dengan X TT. Jadi di sini nanti kita kan di T-nya tadi saya memiliki X0 kan, ya, bentuk. Nah, hmm,
memiliki gini berupa C, jadi X, karena di sini tadi mana? Di sini tadi kan eh, X, T ini kan X karena T-nya tadi karena X karena T-nya tadi saya mengasumsikan T-nya sama dengan nol, ya kan? Jadi sini ada nol, ya. Sama dengan C0, ya, C0 tolong ini ini salah. Gini kita kurangi eh, X min X0. Ini sama ya. Nah, nah, terus yang di mana ini rumus ini itu merupakan sebuah fungsi delta Dirac. Nah, itu menunjukkan konsentrasi polutan pada titik X0 gitu. Nah, yang kedua itu kita ada batasan. Ya kan? Ada kondisi batasan. Nah, substitusi ke persamaan, ke dalam persamaan itu dengan substitusi ke dalam persamaan kita dapat X ini itu kita batasnya berapa gitu. Batas direknya misal kondisi konsentrasi polutan di ujung domain diketahui, misalnya C. Jadi posisinya itu kita ganti ini C X-nya ini menjadi 0, terus T-nya itu T sama dengan 0 jika tidak ada polutan di titik awal. Nah, terus kemudian ketika gradien konsentrasinya di ujung domain itu diketahui, berarti nanti delta C per delta X-nya itu 0 jika tidak ada aliran polutan yang masuk atau keluar dari ujung domain gitu. Paham nggak? Jadi ini yang kedua, dua kondisi batas. Itu menggambarkan bagaimana polutan berperilaku, ya kok berperilaku ya, berperilaku pada batas domain. Nah, misalnya nih di ujung ujung sungai atau saluran, itu kondisi batas umumnya itu meliputi eh, apa? Itu batas direknya, direct. Nah, ini konsentrasi di ujung domain itu diketahui berarti, ya. Misalnya, ini saya kopas. Jadi ini itu diketahui 0, yang T-nya itu kita tidak ketahui, ya kan? Berarti sama dengan 0. Nah, itu jika tidak diketahui ada polutan di titik awalnya. Kemudian B itu ada batas, apa ya, batas gradien.
Jadi gradien eh, konsentrasi di ujung domain itu diketahui, misal, misalnya, nah rumusnya tadi ya, sini. Delta C per, dou C per dou T. Nah, itu sama dengan, eh, eh, wah, 0. Nah, jika di, kalau kalau apa misalnya di dou C per dou X-nya itu 0, itu ketika apa? Ketika atau jika tidak ada aliran polutan yang masuk atau keluar dari ujung domain itu. Jadi, persamaan Adveski difusi satu dimensi itu menggambarkan penyebaran polutan dengan menggabungkan dua mekanisme, ya kan, dua mekanisme utama, yaitu pengangkutan oleh aliran atau yang disebut Adveski tadi, dan penyebaran karena perbedaan konsentrasi atau disebut difusi. Nah, penyelesaian persamaan ini itu memberikan memberikan apa ya? Hmm, memberikan gambaran bukan gambaran, ya, me- memberikan gambaran konsentrasi polutan itu sebagai fungsi waktu dan posisi, ya kan? Dan itu bergantung pada kecepatan aliran dan koefisien difusinya atau D. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya, asumsikan solusi. Jadi ada CXT sama dengan XXTT. Nah, nanti habis itu kita substitusikan ke persamaan. Ini persamaannya tadi ya. Terus pemisahan variabel agar semua itu tergantung pada T berada di satu sisi dan tergantung pada X di sisi lain. Terus kemudian persamaan untuk X dan T karena tadi kan sudah dipisahkan. Terus untuk solusi X, ini untuk solusi X. Nah, ini kondisi awal dan batas. Nah, kondisi awalnya tadi kan saya sama seperti yang saya berikan contohnya itu ada C sama dengan X, T sama dengan C X Cx, 0 sama dengan fx dan kondisi batasnya itu C 0, T sama dengan gt. Nah, maka kita dapat menentukan nilai A, B, dan lambda menggunakan metode Fourier atau metode lainnya sesuai dengan bentuk fungsi fx dan gt. Jadi kesimpulannya, proses ini itu menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan penyebaran polutan dalam aliran satu dimensi, ya, dengan kondisi awal dan batas yang sesuai. Kita dapat menemukan solusi spesifik untuk konsentrasi polutan di dalam air. Terus yang ketiga, soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu buatlah program Python yang menggunakan metode penjelasan untuk menyelesaikan
sih. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih metode Chang Chang Nilsson ini. Hmm, oke, kita tanya dulu. Apakah yang dimaksud metode Chang? Apa tadi? Metode. Oke. Metode Chinese merupakan teknik numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, khususnya persamaan yang melibatkan perubahan waktu dan spasial seperti persamaan difusi. Prinsip dasar metode ini penggabungan eksplisit dan implisit. Jadi metode ini adalah alat yang powerful dalam numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Oh, oke, jadi kita jelaskan dulu di sini. Oh, metode Nicholson itu merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, terutama untuk persamaan difusi. Jadi ini menggunakan rumus itu tadi. Oke. Jadi di sini programnya itu ada import numpy mm, kita menggunakan library numpy sama matplotlib itu untuk plot gambar ya. Terus parameternya itu ada L panjang domain em, dalam meter ya. Terus ini T-nya, NX itu jumlah domainnya, NT jumlah langkah waktu, terus itu ada koefisien difusi, directionnya itu ukuran grid ruang. Oke, parameternya itu ada panjang domain, total waktu simulasi, jumlah titik dalam X, jumlah langkah, terus ada menghitung dx untuk ukuran grid ruang, dan dt itu untuk ukuran waktu. Oke, terus Nobi. Oke, jadi ini kita tambah sini
Kita run, menghasilkan. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari distribusi konsentrasi polutan. Oke, selanjutnya kita akan, nih ya, kita pindahkan di Word. Nanti akan saya jelaskan per barisnya. Inputan code. Hmm, ya, oke, kita hapus pakai yang ini aja, user. Hmm, kita pakai visual code ya. Oke, visual code. Kita plus ini UTS Viscom titik PY. Kita sini, sekarang hasilnya sama. Nah, ini ada grafik distribusinya. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini kita ini ya, biar kelihatan. Oh, kelihatan. Ini logaritmanya. Jadi saya jelaskan. Yang pertama itu ada tadi nanti ya. Ini ada import NumPy sama import MATLAB itu artinya menggunakan baris pertama menunjukkan sebuah library yang digunakan. Tuh, NumPy itu untuk memasukkan parameternya ini, terus import MATLAB, Matplotlib itu untuk grafik, memunculkan grafik. Terus kemudian ada sebuah parameter ini udah dijelaskan ada panjang domain, terus ini ada total waktu, kan? Ini apa total waktu simulasinya. Terus ini ada jumlah titik dalam domain X, terus ada jumlah langkah waktu, serta ada koefisien difusi. Terus di sini ada direction. Directionnya itu untuk menghitung dx. Dx ini itu untuk ukuran grid ruang dan dt itu untuk ukuran grid waktu. Terus ada menghitung parameter alfa. Terus itu parameter ya.
Terus yang ketiga tadi ada di, nah directionnya itu A menghitung dx, ya kan? Itu untuk ukuran tadi di ruang. Terus dan dp tadi untuk ukuran grid waktu. Terus kemudian ada tadi menghitung parameter alfa tuh. Terus selanjutnya empat itu tadi ini ya, memastikan alfa beta itu kurang dari 0,5 untuk stabilitas. Nah, itu ini inisialisasi parameter. Jadi di sini membuat array C untuk menyimpan nilai menyimpan nilai konsentrasi. Terus tadi memberikan apa namanya konsentrasi awal pada interval tertentu. Mana yang memberikan konsentrasi pada ini? Tuh, ini. If, nah, apabila alfanya itu lebih dari 0,5, jadi price value-nya itu pilih langkah waktu DT lebih kecil agar stabil. Jadi alfanya itu harus kurang atau sama dengan 0,5 gitu. Itu untuk inisiasi atau memberikan konsentrasi itu. Kemudian 5 itu ada matriks. Matriks koefisien itu ada A, NP, zeros ini. Jadi ini matriks koefisien. Nah, matriks A itu dibangun untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ya. Terus matriks B itu berisi koefisien untuk langkah waktu. Tuh. Terus yang keenam ada apa? Yang keenam ini ada pengisian matriks. Pengisian matriks itu tadi yang for i range and x-nya itu min 2. Ini alfa ketika ketika alfanya ketika i-nya itu lebih dari 0 ya. Jadi ini alfanya minus, kalau alfanya kalau kalau b-nya kalau IDB-nya itu lebih dari 0 berarti dia positif, kebalikannya ini. Terus ada waktu iterasi. Nah, for n in range nt itu iterasi waktu. Jadi iterasi waktu itu apa? Jadi pada setiap langkah waktu, hmm, kita menyelesaikan sistem persamaan AX.
sama dengan B. Ini untuk apa ya, mendapatkan nilai konsentrasi baru. Terus kemudian yang ketujuh itu ada apa? Nah, ini ada visualisasi hasil. Jadi ada X itu untuk ini, terus diplot XB, box little, positif itu untuk hasil grafiknya tadi. Ya, menggunakan itu untuk ngeplot distribusi konsentrasi pada waktu akhir. Jadi visualisasi itu tampilannya grafik tadi itu gimana gitu. Jadi nih ya, untuk memplot distribusi konsentrasi hmm, tuh, pada waktu akhir. Nah, hasilnya tuh output. Outputnya tadi kan gitaran, outputnya, nah itu kan menghasilkan gini ya, kita screenshot. Nah, ini kita tempel di sini, tuh, cukup. Jadi ketika eh, dia berada di 0, titik 0,0 atau posisinya itu di 0, terus konsentrasinya itu juga di 0, apa ya, grafiknya itu juga 0 gitu. Dan semakin tinggi posisinya, jadi distribusi konsentrasi polutan itu ada di titik paling tingginya atau maksimalnya, optimalnya itu pada titik berapa ini ya? 3, posisinya 3, konsentrasinya itu hampir 7,5. Nah, gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi kasus difusi polutan dalam air. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Omega.